Ya, dua-duanya kalah ya one-one-nya yang kita lihat. Tapi kita akan melaju ke babak drafting phase terakhir di hari ini di DGWIB MLBB Season 16. Dan kalau kita lihat, Fanny langsung di insta-ban oleh tim D-Ton. Sementara untuk VL, mereka masih akan nge-ban Suyo-nya ya. Ini masih menjadi hero yang tanda tanya besar. Apakah squad itu atau emang gak kuat-kuat banget? Iya, karena biasalah ya hero baru yang memang punya power tersendiri juga ya. Ini menjadi prioritas juga untuk dihilangkan. Tapi dari D-Ton mereka nggak ingin berhadapan dengan Fanny sepertinya, sehingga mereka langsung tutup ke arah Fanny-nya. Sementara itu tim VL ya mereka akan hilangkan apanya dulu nih, karena ngelihat juga potensi dari Radomia, sosok XP lane yang sebetulnya nggak hanya bermain dengan hero-hero XP fighter aja. Udah mulai geser ke arah Grok juga dan yang lainnya. Yang dimana ini dari tim VL mereka harus baca banget nih permainan Radomia itu seperti apa. Karena porosnya di D-Ton itu biasanya cenderung di Radomia sebelumnya ya. Oke. Grok XP ya? Dia emang suka bawain pick-pick Arnold Bukan Robox ya? tipikal yang pure fighter gitu loh. Oh iya. Yang biasanya diambil gitu. Jadi yang ya emang setup ya? Jadi ya kalau misalkan Khalidnya juga ditutup atau Gatot Kaca atau Foveus ya masih banyak gitu opsi yang lain yang bisa dia ambil, dibawa. Masih banyak option yang bisa dibawa oleh D-Ton Esports, tapi Hayabusa di take out dan juga dari Hylos yang tadi sebenarnya di pick oleh tim HH Esports ya. Berhasil mengantarkan mereka menuju kemenangan dengan glorious pathway-nya. Didim agak sedikit mengerikan karena emang tanky dan juga memiliki slow dan juga movement speed yang gila dengan glorious pathway tersebut. Tapi ternyata Edith untuk pertama kalinya akan di-ban di hari ini. Jujur gue udah mulai muak ngeliat Edith. Ada terus Iya ada terus, dan emang ya udah gitu doang playstyle-nya. Toss or chatter. Terus kalau misalnya udah mulai tersudut, buka Primal Wrath, langsung nyetrum. Ya agak sedikit segar lah setidaknya untuk ngelihat siapa yang bakal gantiin Edith ini. Iya, setidaknya kita agak bakal lihat ada Edith lagi ya. Tapi satu sosok jungler juga dari tim VL yang mereka target ke arah Link, karena mereka tidak ingin adanya first pick untuk Link pastinya di tangan tim D-Ton. Sementara itu ya dari D-Ton mereka harus pilih hero yang sepertinya sudah terdengar dari suaranya Chips yang akan mereka hadirkan. Kita tadi ngeliat permainan dari Chip cukup lumayan luar biasa ya. Dan timnya win. Ya, apakah ini akan menjadi winner lagi dengan tim yang membawakan Chip? Ini yang mereka. Nah, langsung tadi gue mikir, ini kalau dia bawa Chip lo harus ambil Foveus ya. Bener, diambil Foveusnya untuk bisa menurunkan presence teamfight yang ada dengan Infernal Pursuit dan juga kekuatan teamfight Foveus yang memang tiada duanya. Sekali ultimate itu udah nggak ada cooldownnya sama sekali kalau kena terus. Dan seperti yang gue pikirkan tadi, Foveus bakal di take out oleh para pemain tim VL dan juga Valentina. Interesting pick. Setidaknya dengan Valentina, kalau dia bisa nge-steal IMU ke arah Chip, mereka juga punya shortcut. Nah itu sih, jadi ada dua shortcut yang akan kita saksikan ya. Berarti ya setidaknya ini untuk menjadi kunci juga ya dari tim VL. Mereka ambil terhadap Valentina terlebih dahulu, tapi D-Ton mereka sekarang harus sudah mulai amanin dulu untuk sisi junglernya, karena ini cukup lumayan bahaya kalau misalkan assassin junglernya ditutup lebih banyak dari tim VL. Mereka bahkan langsung ambil Nolan saja, assassin yang sebenarnya cukup stable lah untuk di patch kali ini. Tapi Zusin Valentina, ini matchup yang sebenarnya sering kita lihat juga 50-50 matchup ya, tapi lebih menguntungkan ke arah Zusinnya karena Zusinnya punya extra range. Tapi masalahnya adalah DPS, terlalu DPS, nggak ada burst damage yang dimiliki oleh D-Ton selain dari Nolan-nya. Mungkin untuk ngomongin mage-nya, tapi Matilda yang ternyata masih lepas akan diambil oleh VL. Ini agak mengerikan sebenarnya untuk tim D-Ton karena Matilda Foveus, lu bisa in and out dari team fight-nya, ulti keluar, guiding wind segala macem. Jadi ini sebenarnya jujur ngelihat VL punya komposisi 3 ini di awal, gue masih percaya diri mereka mungkin bisa melawan. Tergantung sekarang second phase-nya gimana. Ini so-so sih dari 3 hero awal ya yang mereka ambil juga. Masih imbang sebetulnya. Ada Matilda dan Foveus juga yang setidaknya bisa menyeimbangi nih permainan agresif nantinya dari Chip, entah itu dari Jusin juga. Tapi sekarang belum terlihatnya sosok good laner juga dari keduanya. Sementara dengan diambilnya Ruby kah? Nah kayaknya error nggak sih? Harusnya error. Nggak, bukan Ruby. Ruby di ban, Ruby ditutup ya. Ruby sebenarnya bagus. Sedikit gitu ya. Agak dikagetin karena belum nge-ban kok udah nge-pick ya.
Tapi Ruby bagus buat di ban karena dari Diton mungkin mereka kalau mau ambil Ruby-nya itu bakal ditaruh di gold lane. Terus untuk ngelawan hero-hero yang emang pengen lompat ke belakang kayak Valentina, kayak Phoveus, dia punya survivability dengan Don't Run Wolf King-nya. Jadi untuk itu mungkin Ruby bakal di ban. Dan ada ban lagi dari tim Diton Esports. Apa yang akan mereka ban? Masih menunggu terlebih dahulu Nathan, ternyata Nathan yang akan di ban. Nathan juga bisa menjadi late game insurance yang cukup kuat sebenarnya. Ya, tapi kita belum melihat adanya Moskov dan itu masih kelepas. Moskov, bentar, kalau ngomongin Moskov kayaknya untuk sisi Diton sih bagus sih. Untuk sisi Diton ya. Iya, karena mereka jadi punya dua global presence. Yang pertama ada Spear of Destruction, terus tiba-tiba ntar ada chip shortcut, dan damage yang bisa diberikan dari Moskov sendiri itu akan sangat-sangat aman di belakang dari Zusin dan juga chip. Zusin tinggal ngangkat dan ngezoning pakai lantern flare-nya. Jadi itu lebih dari cukup, dan Arlet yang akan di-ban oleh para pemain tim VL. Iya, berbeda halnya kalau misalkan Moskovnya berpindah tangan di tim VL ya. Ini chipnya bisa aja hancur loh, dan emang bisa buat dicicil. Seolah-olah dari segi source card-nya nggak bakal bisa maksimal banget kalau udah ada Moskov. Gue jadi kepikiran ini VL bisa ngambil Moskov di pick ini, unless di-ban sama Diton. Karena kalau misalnya Moskov jatuh ke tangan VL, dive compositionnya jauh lebih ngeri lagi. Lu punya Valentina, lu punya Phoveus, lu punya Moskov tiba-tiba yang juga punya Matilda sebagai guiding win backupnya. Dan untuk Diton, mereka akan nge-ban Harith. Jadi kayaknya Moskov bisa diambil oleh VL di sini kalau mereka mau ngambil Moskov tersebut karena aman gitu picknya. Aman untuk ngelawan marksman yang bakal di-pick oleh Diton. Dan menurutku juga menjadi late game insurance gitu. Dari tim VL ya, mereka sekarang bisa pilih ke arah Moskov karena memang Nathannya juga udah ditutup, Harithnya juga udah ditutup. Dua sosok gold laner yang biasanya kita lihat juga sekarang udah mulai hilang. Tapi dari tim VL ya kalau memang misalkan mereka mau ambil junglernya dulu nih, di antara jungler assassin yang udah mulai ditutup, mungkin masih ada Julian juga yang bisa masih mereka ambil. Julian tadi diambil ya, di pick ya dari Dolin di match yang ketiga. Ternyata itu kayaknya suara-suara Cloud gak sih? Benar, Cloud Roger. Wah. Cloud Roger, oke, masih dengan team fight composition. Bukan Cloud Roger. Cloud doang. Kita dikagetin lagi. Itu gue denger produser ketawa, sumpah. Gue denger produser ketawa. Gue kena prank lagi nih guys. Tadi Ruby, sekarang Cloud Roger. Gue juga pikir, kok bisa Cloud Roger? Dia kan first pick di second phase, kenapa bisa nge-pick 2? Enggak, yang benar Cloud, Cloud ya. Makasih Pak produser, thank you. Gue denger tadi pas gue bilang Cloud Roger pada ketawa di belakang nih. Oke, tapi ngelihat dari sisi Diton nih, mereka butuh 2 hero terakhir lagi ya yang harus mereka ambil. Kalau misalkan mereka mau ambil, ini dia, Moskov dan juga Khalid. Ini udah kuat banget sih sebetulnya. Tinggal sekarang satu sisi lagi, jungler penyempurna dari tim VL. Sangat kuat ya. Mereka punya peel, mereka punya engage dengan Raging Sandstorm. Terus tadi yang sempat kita bahas juga, Moskov di tangan Diton akan cukup mengerikan karena global presence-nya jadi 2. Jadi satu shortcut, kedua adalah Spear of Destruction tadi. Untuk bisa teleport dekat dan lu punya spacing setidaknya, lu punya gap yang bisa lu jaga di saat misalnya Phoveus atau Valentina yang nge-dive. Jadi ya lu masih bisa jaga jarak. Dan untuk ngomongin lane, Cloud bakal babak belur lawan Moskov di lane. Apalagi emang butuh banget dari segi item ya dari Cloud ini kan untuk di arah early ini butuh banget penjagaan pastinya, babysit. Cuman masalahnya ini tipikal jungler seperti apakah? Let's go. Lancelot lawan Nolan. Gue lumayan kangen ngeliat Lancelot. Dan ini sebenarnya pick yang juga gue lupa available. Kalau Assassin udah pada di ban, kalau Nolannya diambil, Hayabusanya nggak ada atau sebaliknya, kita bakal mikir kayak Alpha nggak sih, X-Borg nggak sih di jungle. Tapi masih ada Lancelot bro. Lancelot sih setidaknya biar bisa aman lah ya dari chip ya. Benar, ini ada mekanik sih kayaknya. Iya. Ini ada mekanik di jungle nanti, gue suka nih kayak gini nih. Bisa dibilang dari keduanya draftnya ya di awal masing-masing punya plus minusnya. Tapi mungkin ya balik lagi sih, one momentum di Mobile Legends Big Bang itu bisa terjadi. Apapun keadaannya itu bisa dipegang oleh siapapun. Benar, dan kalau gue ngelihat tadi dari Chip dan juga Moskovnya, gue agak ngeri-ngeri sedep juga buat VL sih. Mereka harus bisa nge-match rotasinya dari tim Diton, dan gue suka banget tadi saat mereka nge-pick Chip langsung di counter pakai Phoveus. Ya udah, Phoveus kita ambil, kita juga ladenin dulu nge-fight.
Masalahnya sekarang Mobisar rotate ke bawah lagi atau ke gold lane-nya untuk menanggulangani shortcut tadi. Ya, dan mereka juga berani tadi ya buat lepas juga dari Moskovnya. Dan inilah dia match yang keempat pada hari ini. D-Ton Esports versus Team VL akan menjadi milik siapakah, karena ini adalah Best of One series. Terlihat dari segi arah mid lane, Lantern Flare yang terus-terusan di pop up dari Ornot. Ini membuat Zevanya nggak bisa terlalu jauh untuk bisa clearing wave minion di arah depan. Ya, clearing wave itu sangat penting ya. Dan ternyata untuk Cikini sendiri dengan Matildanya akan diangkat dengan Lantern Flare. Dan ini sebenarnya yang cukup mengerikan dari Zusin. Tiba-tiba saja ada Desert Tornado yang bakal dipop ke arah Mitch. Mitch harus lari, masih level 2, dia belum kuat sama sekali. Tapi Cikini Babe datang untuk membantu. Vengeance dibuka dan dia lompat ke depan. Demonic Force mengantarkan dirinya ke arah fight yang cukup mengerikan. Dan ini dia Babe maju dengan Thorn Rose. Tapi masih level 3, belum bisa mengejar dengan satu buah Phantom Execution. Jadi masih imbang untuk kedua pemain. Ya, sama-sama kali ini di arah mid lane. Terlihat Zeva sudah cukup main kewalahan juga dengan adanya power dari Lantern Flare yang di pop up juga dari Ornot. Sementara itu, Ornot ini udah nyaman banget di arah mid lane-nya. Tapi kali ini, lihat Flicker sudah mulai di pop up kembali, di mana kali ini Cikini Fev yang hampir saja bisa untuk ditumbangkan dan menjadi poin first blood. Oh, level 4 pun belum didapatkan oleh VP tadi. Dia tadi belum punya Phantom Execution, belum punya tool yang dibutuhkan untuk ngelawan. Dan lihat ini dari Inorea, tinggal bakal ngebully VL habis-habisan doang. Lane bisa di-freeze kalau mau, minionnya bisa di-freeze, dan dari seorang VL itu harus step forward untuk bisa mendapatkan clear ke arah creep-nya. Ya, dan inilah dia Toro Camp presented by Dunia Games yang sudah mulai hadir juga. Sepertinya Toro bisa diambil di tangan D-Ton Esports tanpa adanya team fight lebih lanjut. Sementara itu dari Blaze the Z lebih berfokus terhadap level 4 yang harus dia ambil terlebih dahulu. Tapi Quicksand Guard sudah mulai menargetkan Zeva, dan first blood tercipta pula di tangan dari D-Ton Esports. Ya, shortcut itu langsung dikeluarkan oleh seorang Blast Z. Dan bahkan tadi dengan Raging Sandstorm-nya langsung mengantarkan first blood. Yang mati adalah seorang Jiva. Jadi itu kill yang cukup penting sebenarnya ke arah mid laner. Tapi mid laner hanya akan rotasi di menit-menit awal. Namun sekarang seorang Radomel akan coba untuk di-pressure terlebih dahulu oleh Mitch dengan satu buah Demonic atau Infernal Pursuit-nya. Tapi di arah mid, Crash Course dibuka. Jiva, masanya dia mati lagi untuk kedua kali. Dan dia akan mati di tangan seorang CLZ dengan satu buah Gouge Fracture combo. Dan tentunya Jiva akan sangat-sangat terhenti progresnya di game ini. Bahaya sekali jangkauan dari Ornot yang begitu luas, sementara itu tarikan yang selalu terkalkulasi secara begitu baik membuat kayaknya satu persatu pemain dari tim VL berhasil ditarget dan VL Fev hilang sudah. Tapi kali ini dengan adanya bala bantuan yang hadir dari Cikini ternyata belum mampu untuk bisa menyelamatkan nyawa dari VL Fev. Ya, mereka pinter banget main di pressure-nya. Mereka selalu bergerak sebagai satu unit, dan bahkan CLZ diantarkan dengan satu buah fracture tadi di akhir. Tapi Mitch lari ke arah mid. Wave akan dihindari terlebih dahulu karena adanya satu buah pertikaian di atas. Ternyata Blazing Duet yang gak berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan satu buah Spear of Destruction connect. Dan tiba-tiba ada 4 pemain dengan shortcut yang dibawa. Jiva belum mampu mencuri shortcut tersebut. Jadi shortcut yang dimaksimalkan oleh D-Ton Esports untuk nge-shutdown side lane. Lagi-lagi D-Ton Esports 5-0 di awal, 5 poin eliminasi. Dia mampu dirinya ungguli juga, bahkan Lantern Flare di arah segi mid lane kayaknya sudah mulai menarik kembali satu pemain. Namun Mitch tidak ingin terlalu terburu-buru, tapi Turtle Camp presented by Dunia Games sudah mulai hadir kembali. Dimana kali ini 1v1 situation yang terjadi membuat kali ini lagi-lagi D-Ton Esports mampu untuk mengamankan dari segi turtle-nya. Tapi kali ini Mitch masih bisa ditarik dengan adanya satu buah guiding win. Itu dia value dari guiding win ya, tapi tetap saja Mitch berasa kayak lagi nggak frontline, dan bahkan mereka bakal lane swap ke arah bawah. VL harus berhati-hati, dia terlalu jauh. Dia ada BMI yang akan menyelamatkan dirinya, namun Nore di atas akan mencoba untuk menyicil turret-turret yang ada di depan matanya. Kalau kita lihat turret atas hancur, dan Mitch yang akan bertugas untuk dikirimkan ke arah sana. VL terkena happy birthday di arah bush tersebut, dan backup pun mulai datang. CLZ akan mendekat dengan satu buah Gouge dan expand-nya, namun VL masih selamat.
Ini di arah top lane, satu buah outer top turretnya pun sudah mulai hancur. Bagaimana memang dengan hanya crossing sight yang sudah diamankan oleh Norea, Thunderbelt. power spike terhadap segi objektivitas di arah atas mampu dirinya ambil. Dan sekarang juga melihat dari segi positionnya CLTZ yang bisa ngamanin dari segi jungle cukup lumayan leluasa. Dan ini bahkan gak ada hadangan sedikit pun. Ya, dan Slotnya pun harus nge-build lebih surviving lagi dengan War X ya. Setidaknya digunakan untuk nge-cut ke arah para tanker milik tim Diton Esports dan memberikan dia extra healing dengan War X tersebut. Tapi tiba-tiba di backslide langsung didapatkan oleh Chelsea, langsung dikejutkan saja. Mitch pun low HP, Infernal Pursuit, Pop Vengeance pun dikeluarkan tapi tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari kematian. Dan tiba-tiba satu Blazing Duet tidak akan memberikan VL apa yang dia inginkan. 3 pemain langsung hilang dari tim VL dan Diton Esports. Mereka mengamankan objektivitas tambahan terhadap outer mid turret yang mampu untuk mereka hancurkan. Sementara itu kali ini Ornot tidak gentar, masih belum cukup puas untuk setidaknya menculik satu persatu pemain dari tim VL. Sementara itu lihat tim VL, mereka belum pecah telur sama sekali. Ya, ini 8-0 Danin. Dan seperti yang lu bilang, tim Diton Esports suka banget mendominasi di awal-awal. Tapi lihat Norea di belakang bush ini dia bersembunyi mencoba untuk mencari angle. Tapi dia recall. Dan hampir saja itu bisa menjadi pisau bermata dua. Tapi Turtle berhasil diamankan oleh Chelsea. Dan Diton Esports mereka semakin jauh melenggang. Lead 15 kill hilang, tapi ternyata langsung mau ke shortcut dan langsung di dive saja dengan satu Burning Sandstorm. Dan di backline-nya akan coba untuk diusik, ternyata Chiki ini masih bisa survive. Dan ternyata Ornot pun secara defensif nge-pop Crimson Beacon. Tim VL lagi-lagi kecolongan satu pemain. Ya bahkan aku nggak ngelihat sih adanya IMU yang bisa dibawakan juga ya dari bener. Zeva. Karena gimana dia mau ngeluarin IMU? Ketika memang posisinya itu selalu terhimpit dan soul card yang lagi-lagi selalu dibawakan oleh Blastozy di momentum yang sangat-sangat tepat. Bahkan sekarang Mitch yang kali ini berusaha tentunya untuk memberikan setidaknya perlawanan, namun sayang ini yang menjadi bagian terdepannya Khalid kuat banget. Ya. Oh, tiba-tiba Chelsea dapetin kill tadi ke arah Vape. Entah dari mana datangnya 1v1-nya connect dan Rado Meow lagi-lagi dengan satu buah Desert Tornado akan mengusik ke arah Chikini Vape, namun mereka nggak peduli sama sekali terhadap killnya karena mereka berhasil mendapatkan macro gameplaynya. Bottom side turret hancur, atas pun juga hancur, tapi langsung dilompatkan saja ke arah backline. Masih ditahan oleh Mage, ditarik mundur dengan satu buah fracture. Ternyata masih survive dari Chelsea dan mereka akan mengupas turret ini perlahan. Tapi Circling Eagle connect ke arah belakang, namun ada satu buah Crimson Beacon yang dipop dan satu buah Spear of Destruction ke arah backline-nya. Norea lompat, yang paling depan dia berdiri, berani sekali sebagai seorang marksman. Itu Ornot berada di posisi yang paling depan, tapi belum ada yang bisa menyentuh ke arah Ornot. Karena balik lagi satu buah bantuan yang hadir dari Diton Esports begitu cepatnya sehingga membuat tim VL mereka sekarang belum bisa untuk menemukan jawaban apakah dalam perlawanan melawan tim Diton saat ini, apalagi sekarang Purple Buff yang berhasil juga untuk dicuri. Ya, Purple Buff-nya diambil, diganggu karena Lancelot-nya juga ya. Nololnya pun sangat-sangat butuh Purple Buff tersebut, jadi akan sangat membantu dari para pemain Diton Esports dan tim VL. Mereka masih belum bisa mendapatkan kill sama sekali. Ini sangat sulit bagi mereka untuk mengakses pertempuran ini. Lordnya pun sangat-sangat gratis akan diklaim oleh Diton Esports. Wah, belum pecah telur sama sekali. Sword card kembali di pop up. Kemudian dia Circling Eagle yang tercancel dan bahkan Blazing Duet dari VL. Dan ternyata menjadi bumerang yang begitu menakutkan, kehilangan sosok good lane dari tim VL. Dan dengan kuantitas saat ini tim VL mereka harus bertahan dengan adanya Lord yang dibawakan dari Diton. Ya, sangat-sangat kuat. Lagi-lagi team fight potential dan bahkan Fovis yang diambil berasa tidak mengefek karena mereka punya Khalid. Dan bahkan Khalid untuk nge-lockdown para pemain tim VL itu jauh lebih bagus dibanding Fovius yang secara konstan lompat mengambil damage. Karena apa? Karena satu buah Raging Sandstorm tersebut bisa menangkap multiple players dari tim VL. Sementara Norea pun ditinggal sendirian itu nggak masalah karena dia punya potensial untuk melakukan split push tersebut. Dan bahkan Blastozy dengan satu shortcut yang dia miliki itu sangat-sangat mengerikan sebagai kill threat potential. Wah, lagi-lagi Lantern Flare yang membuat pemain-pemain dari tim VL mereka tidak bisa untuk bergerak terlalu jauh ke arah lini bagian depan.
Tapi ternyata kali ini Lord yang sudah mulai berjalan pula di arah sisi mid lane. Sementara itu, di arah bagian bawah ini akan menjadi satu buah target dari Diton Esports. Dan sekarang, satu turret di area mid sudah mulai bisa untuk dihancurkan. Mereka main rapi banget dari Diton Esports. Mereka bahkan nggak terlalu overextend. Karena apa? Karena satu, mereka punya zoning tools dengan Lantern Flare yang selalu dibuka oleh Ornot dan bahkan kiting potential dari Norea yang susah banget untuk ditangkap. Artinya Radomel bisa bermanuver dengan bebas, langsung nge-pop Raging Sandstorm pun menjadi satu buah opsi. Tapi ternyata langsung mereka buka Thorn Rose-nya ke arah bawah, turretnya di siege, dan para pemain dari tim VL harus lari. Lihat, di Diton Esports mereka sabar. Mereka nggak terburu-buru untuk ngambil satu buah potential turret, tapi ternyata teleport dengan satu Spear of Destruction dari seorang Norea. Ya, lagi-lagi sekarang kali ini Ornot berusaha untuk menarik satu pemain dan Fracture di pop up. Namun sayang belum bisa untuk membuahkan hasil. Namun kali ini di arah sisi mid lane dan di arah sisi top lane, ini akan menjadi pertarungan yang cukup lumayan menegangkan karena kali ini Diton mereka tak gentar untuk mundur. Ya, ini bottom side turretnya pun bahkan dilemparkan begitu saja. Crash Course ke arah Vape. Vape harus terknock up, tapi Thorn Rose bakal dibuka untuk mendodge semua macam ability. Tapi Ornot nge-pop Lantern Flare-nya, Purify akan dikeluarkan oleh VL dan sekarang VL mulai maju, tapi ternyata Radomel di arah backline akan coba untuk diusir dengan satu Infernal Pursuit. Masalahnya, Sentry dibuka dan Vision didapatkan. Dan Vape mencoba peruntungan untuk nge-fight ke arah backline. Langsung didilut oleh Ornot dan Blazing Dot dikeluarkan oleh seorang VL. Namun tetap Norea mendapatkan satu buah turretnya. Jika di Vape di belakang, coba untuk ditabrak. Tapi ternyata Radomel mendapatkan VL. Dan Crystal terbuka lebar. Norea pun bisa berdansa di balik itu. Jeva stuck di tengah-tengah dari kericuhan yang diciptakan oleh para pemain Diton Esports. Belum adanya Weaponian yang masuk, sementara itu Fracture ternyata dipaksakan untuk dibuka dari CLTZ. Namun kali ini Web sudah mulai masuk kembali. Mitch menjadi sosok clean di bagian terdepannya pula, dan Mitch ya kali ini harus menahan sumbangsi damage juga dari Internal Pursuit yang di pop up. Tapi Jeva hilang sudah, dan bahkan kali ini best terbuka lebar Diton Esports mendominasi dan bahkan tidak pecah telur sama sekali dari tim VL. 15-0. Mereka tidak